Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan di sini ada 10 contoh. Kita mulai dari nomor 1. Sini kita punya 2/7 tambah 4/21. Di sini kita tahu bahwa penyebutnya berbeda. Nah, kita langkah pertama untuk menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut berbeda ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita lihat penyebut yang pertama 7, penyebut yang kedua 21. Di sini kita harus cari angka yang merupakan kelipatan kedua bilangan ini yang paling kecil. Misalnya kita cari dulu 7. 7 kali 2, 14. Tambah 7 lagi, 21. Nah, kita sudah mendapatkan angka 21 ini. Sehingga kita samakan penyebutnya dengan 21 saja. Ini kita tulis dulu 21 sebagai penyebutnya. Kemudian 7 ke 21 ini kalikan 3. Nah, untuk membuat pecahan yang senilai dengan 2/7, karena penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga kita tuliskan di sini 6. Gitu ya. Ini karena tandanya operasi penjumlahan, sehingga kita di sini jumlahkan, kita plus dengan 21 sudah sama, sehingga pembilangnya 21, penyebutnya 21. Jadi 21 kalikan 1 kan, sehingga pembilangnya 4 kalikan 1 aja, berarti kan hasilnya 4 juga. Tuliskan 4 di sini. Nah, sama dengan 6 tambah 4, kita jumlahkan seperti menjumlahkan bilangan bulat biasanya ya. 6 tambah 4, 10. Kita tuliskan di sini 10 per 21, seperti itu. Sehingga 2/7 tambah 4/21 sama dengan 10/21. Seperti itu. Kita masuk contoh yang kedua. Kita punya di sini 3/4 dikurangi 2/5. Nah, ini kita juga sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita sini punya 4 dan 5. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan kedua bilangan ini. 4 dikalikan 5, hasilnya 20. Kita tuliskan di sini 20. Oke, penyebutnya. Kemudian sama seperti langkah nomor 1, kita lihat hubungan 4 dengan 20 ini. 4 biar bisa menjadi 20 dikalikan berapa? Itu bisa kita cari dengan 20 dibagi 4. Sama dengan 5, karena angka 20 ini kita peroleh dari 4 dikalikan 5 tadi. Sehingga 20 dibagi 4 sama dengan 5, sama dengan penyebut yang ini juga. Sehingga pecahan yang pertama, agar senilai dengan pecahan yang baru, karena penyebutnya dikalikan 5, pembilangnya juga harus kalikan 5. Sehingga ini 3 kalikan 5, 15. Kita tuliskan di sini 15. Karena operasinya pengurangan, sehingga kita tulis di sini juga pengurangan, minus. Untuk pecahan yang kedua, penyebutnya 5. Biar bisa menjadi 20, kita kalikan 4. Dan diperoleh dari 20 dibagi 5, memberikan 4. Sehingga 2 pembilangnya juga kita kalikan 4. 8. Nah, sehingga 15 kurangi 8 sama dengan 7. Kita tuliskan di sini 7 per penyebutnya 20. Seperti itu. Sehingga kita sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kita coba lihat contoh ketiga. Di sini kita punya pecahan yang pertama itu nilainya negatif. Pecahan yang kedua nilainya positif. Seperti contoh nomor 1 dijumlahkan. Bagaimana caranya? Kita bisa mendapatkan penyebut untuk pecahan yang baru itu dengan mengalihkan kedua penyebut atau mengalihkan penyebut dari pecahan yang ada.
Nah, karena penyebutnya itu 5 dan 3, jika kita kalikan dapatnya 15, kita tulis saja 15 di sini. 15. Kemudian 5 dikali berapa biar jadi 15, kita bisa cari dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3, yang sama dengan penyebut pecahan kedua, sehingga akar senilai pembilangnya juga kita kalikan 3, sehingga kita tuliskan di sini 3. Tapi kita perlu ingat bahwa pecahan yang pertama itu hasilnya pecahan yang pertama itu negatif, sehingga kita juga harus menuliskan bilangan ini negatif, kan ini sesungguhnya negatif 1 dibagi 5, sehingga negatif 1 dikalikan 3 tadi negatif 3, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan, kita tambah dengan 3 biar jadi 15, yaitu dikalikan berapa? 15 dibagi 3, hasilnya 5, yang sama dengan penyebut pecahan pertama, sehingga 1 kali 5 hasilnya 5. Kita tuliskan di sini, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 2 yang diperoleh dari minus 3 ditambah 5 sama dengan 5 dikurangi 3 ya, sehingga kita tuliskan 2 per 15, seperti itu. Sehingga minus 1/5 ditambah 1/3 sama dengan 2 per 15, seperti itu. Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 ini seperti dengan nomor 1 ya. Pecahan yang pertama penyebutnya 7, pecahan yang kedua penyebutnya 21. Nah, kita langsung saja tuliskan 21 di sini. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? 7 dikalikan berapa? Bisa jadi 21 dikalikan 21 per 7. Hasilnya 3 ya, sehingga kita kalikan 3. 2-nya kalikan 3, 6. Dikurangi, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kan dikalikan 1. Berarti 16 kalikan 1 juga 16. Tuliskan 16 di sini. Sehingga kita peroleh 2 per 7 dikurangi 16 per 21 sama dengan 6 per 21 dikurangi 16 per 21 sama dengan minus 10 per 21. Sehingga untuk 2 per 7 dikurangi 16 per 21 hasilnya sama dengan minus 10 dibagi 21, seperti itu ya. Tulisan pecahan juga bisa tuliskan satu-satu, contohnya yang ini tadi. 6 per 21, ini 6 per 21 tambah 4 per 21, seperti itu juga bisa. Demikian pula untuk yang nomor 2, 15 per 20 kurangi 8 per 20, gini juga bisa. Atau seperti contoh yang tadi, langsung penyebutnya 20 dulu, kemudian pembilangnya kita tuliskan aja langsung di atasnya, gitu juga bisa. Sekarang kita masuk nomor ke-5 ya. Nomor 5 ini sedikit berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Apa bedanya? Bedanya di sini ada angka satunya ya, angka bilangan bulatnya, sehingga ini disebut pecahan campuran. Nah, untuk biar kita nggak salah dalam melakukan perhitungannya, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Untuk mengubahnya, 1/3. 1 kalikan 3, 3 kan, ditambah 1. Ya, jadi bilangan bulatnya ini kita kalikan penyebutnya. Bilangan bulatnya 1, kita kalikan penyebutnya 3. 1 kali 3, 3. Hasil kalinya ini kan 3. Kita kalikan dengan pembilangnya ya. 3 kali 1, 3. Maaf, ini 1 kali 3, 3. Kita tambah dengan pembilangnya. Jadi 1 kali 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi sini 4 per 3. Seperti itu ya. Sudah dipelajari sebelumnya kan, 4 per 3 ditambah 2 per 15, seperti itu. Sehingga kita ubah dulu 1/3-nya ini menjadi 4 per 3. Kemudian kita tuliskan 2 per 15. Kenapa ini kita tulis saja? Karena ini sudah pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Sehingga bentuk ini sudah sama dengan bentuk awal di soal-soal sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kita sudah memiliki bentuk yang siap untuk kita lakukan perhitungan ini ya. Artinya sudah tidak ada pecahan campurannya. Caranya mengikuti dengan cara sebelumnya. Tapi kita bisa melihat dulu 3 ini
dengan 15 ini ada hubungannya tidak? 15 dibagi 3 bisa tidak? Bisa ya, hasilnya 5. Sehingga kita tidak perlu mengalihkan 15 dan 3 ini untuk mendapatkan penyebut yang baru. Kita bisa saja langsung menggunakan 15 ini, karena 15 ini adalah kelipatan 3. Kelipatan berapa? Kelipatan 5 kalinya ya. Jadi kita tuliskan dulu 15 di sini. Kemudian kita tahu 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Sehingga pembilangnya juga kalikan 5. 4 kalikan 5 berapa? 20. Seperti itu. Kemudian ditambah 15. 15 ini tambah berapa? Pecahan kedua penyebutnya 15. Penyebutnya sama, berarti kalikan 1. Berarti pembilangnya juga kalikan 1. 2 kalikan 1, 2. Seperti itu. Jadi kita tuliskan aja 2 per 15. Sehingga kita peroleh 20 tambah 2 berapa? 22. Kita tuliskan saja 22. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya yang tadi 15. Sehingga kita peroleh 22 per 15. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 15 ini dengan 22 kira-kira bisa dikalikan 2 tidak? Maksudnya 15 ditambah 15 berapa? 15. Kemudian tambah 15 berapa? 30. Nah, ternyata sudah lebih besar daripada 22 ya. Sehingga tidak bisa mendapatkan bilangan bulatnya itu tuh lebih dari 1 kan. Karena kan kalau kita menuliskan 2 itu berarti sudah 30. Sementara 22 lebih kecil dari 30. Sehingga kita bisa menuliskannya hanya 1. Nah, berarti kita punya satunya ini 15 per 15. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 1 ini kita ubah ya. Jadi 15 per 15. Ditambah berapa? Yang hasilnya ini biar 22. Nah, kita tulis dulu 15 ini penyebutnya ya. Nah, 22 kurangi 15 berapa? 7 ya. Kita tuliskan di sini 7 per 15. Nah, kita punya 15 per 15 tambah 7 per 15. Hasilnya sama kan? 22 per 15. Nah, 15 per 15 kan 1. Sehingga kita tuliskan di sini 1. Tambah 7 per 15. Seperti itu. Penulisannya bisa kita tuliskan langsung saja 1 7 per 15. Jadi tadi kita punya 1/3 ditambah 2 per 15. Kita ubah dulu 1/3 ini menjadi 4 per 3. Caranya 1 kalikan 3, 3 ditambah 1, 4 per 3 ditambah 2 per 15. Seperti itu. Kemudian kita samakan penyebutnya, samakan dengan 15, samakan menjadi 15. Menjadi 20 tambah 2 per 15. 22 per 15 hasilnya kita ubah menjadi pecahan campuran. Kita punya 15 per 15 tambah 7 per 15 sama dengan 1 ditambah 7 per 15. Kita tuliskan 1 7 per 15 seperti itu ya. Untuk contoh nomor 5. Nah, untuk contoh nomor 6 mengikuti contoh nomor 5. Sini kita punya 2 1 per 2 dikurangi 25 per 3. Nah, kita lihat ada tidak pecahan campuran di pecahan pertama maupun pecahan kedua. Ternyata ada di pecahan yang pertama. Nah, kita harus ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita punya 2 di sini, kita punya setengah di sini. Caranya adalah mengalihkan 2 dengan 2 yang di sini. Hasilnya berapa? 4 ya. Nah, 4 kita tambahkan dengan 1, hasilnya berapa? 5. Kita tuliskan di sini 5 per 2. Seperti itu. Kemudian dikurangi 25 per 3. Karena ini bukan pecahan campuran, sehingga kita langsung tuliskan saja. Karena dia sudah pecahan biasa. Nah, bentuk ini sudah sama dengan bentuk nomor 5 yang di sini, sama dengan bentuk awal di soal-soal sebelumnya. Gitu ya. Berarti kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyamakan penyebutnya. Nah, kita samakan penyebutnya bagaimana? 2 dan 3. Kita akan sama-sama bukan kelipatan bilangan satunya. 2 bukan kelipatan 3, 3 bukan kelipatan 2. Sehingga untuk mendapatkan penyebut yang sesuai, yang cocok untuk kedua pecahan ini, kita kalikan saja. 2 kali 3, 6. Sehingga kita tuliskan di sini 6. Nah, 2 untuk menjadi 6, kita kalikan berapa? Caranya mencari adalah 6 bagi 2, seperti contoh sebelumnya ya. 6 bagi 2, 3. Sehingga 5 juga kalikan 3. Hasilnya berapa? 15. Kita tuliskan 15. Ini minus
Kita tuliskan sini minus dikurangi 3 menjadi 6 kali berapa? Kali 6 per 3 kali 2 yang sama dengan menyebut pecahan pertama. Sehingga kita juga kalikan 2 untuk pembilangnya. 25 kalikan 2 berapa? 50. Nah, kita tuliskan saja di sini 50. Nah, kita bisa langsung hitung saja. 15 dikurangi 50, hasilnya berapa? Nah, lebih besar yang kedua ya, sehingga hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 35 dibagi 6. Gitu ya. Nah, 35 dan 6 itu ternyata lebih besar 35-nya. Sehingga kita bisa ubah menjadi pecahan. Kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita punya di sini 35 dan 6. Karena 35 pembilangnya lebih besar dari 30 daripada 6, berarti kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, di sini kita punya 6. Kita lihat dulu 35 ini berapa dengan kelipatan 6 ini. Misalnya kita punya 6, kita tambah dengan 6 atau 6 kalikan 2 12, kita kalikan 3 18, kita kalikan 4 24, kita kalikan 5 30, kita kalikan 6 36. Nah, di sini sudah lebih besar daripada 35, sehingga kita gunakan sebelumnya. Ini kalikan berapa? Kalikan 1 2 3 4 5, kalikan 5. Berarti kita tulis dulu ini minus, kita tulis sini minus, kemudian kita tuliskan 5. Karena 30 ini 6 kali 5, kita tuliskan 5. 5 ini artinya 30. Selisihnya dengan 35 berapa? 5, sehingga kita tuliskan sini 5 per 6. Sehingga minus 35 per 6 ini sama dengan minus 5 per 6. Sehingga untuk soal nomor 6, kita punya 2,5 dikurangi 25 per 3 sama dengan ini tadi. Hasilnya adalah minus 35 per 6. Bisa kita tuliskan menjadi minus 5 per 6. Seperti itu untuk contoh nomor 6. Sekarang kita lanjutkan contoh soal nomor 7. Nah, contoh soal nomor 7 ini kita perhatikan. Untuk pembilang yang pecahan pertama 13, menyebutnya 2. Pembilangnya lebih besar daripada 2. Yang kedua juga sama, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Tapi di sini keduanya merupakan pecahan biasa, sehingga kita tidak perlu mengubahnya seperti contoh soal nomor 5 dan 6. Sehingga bisa kita langsung hitung saja seperti contoh soal nomor 1 sampai 4. Bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu penyebutnya. 2 kelipatan 4 bukan. 4 kelipatan 2 iya. Kelipatan berapanya? 2 tambah 2 4. Kelipatan 2 ya. Sehingga kita tuliskan 4 di sini. 2 bisa jadi 4 kalikan 2 atau 4 bagi 2 2. Sehingga ini 13-nya juga kalikan 2. 13 kalikan 2 berapa? 26. Sehingga kita tuliskan sini 26. Gitu ya. Karena ini tandanya minus, kita tuliskan sini minus. Nah, ini 4 dan 4. Ini seperti contoh soal nomor 4 dan nomor 1. Penyebutnya sudah sama ya, 4. Sehingga kalikan 1. Sehingga 15 juga kalikan 1 saja. Tuliskan sini 15. Sehingga hasilnya berapa? Kita punya 26 kurangi 15. 26 kurangi 15 berapa? 11. 11 per 4. Nah, 11 per 4 ini sama dengan contoh soal nomor 6. Hasilnya minus 35 per 6. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Di sini juga sama, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga bisa kita tuliskan gimana? 4. Tuliskan saja 4. Kalikan 2 8. Kalikan 2 12. Sudah lebih besar daripada pembilangnya di sini, sehingga kita tuliskan saja 2 atau 8 per 4. Gitu juga bisa. 8 per 4. 8 bagi 4 kan 2. Tambah berapa selisihnya dengan 11 ini? Selisihnya 3 ya. Selisih 11 dan 8 3, sehingga kita tuliskan sini 3 per 4. Atau kita tuliskan saja langsung 2 ditambah 3 per 4. 2 diperoleh dari 8 per 4 tadi ya. Sehingga kita punya 2 ditambah 3 per 4. Kita bisa tuliskan 2 3 per 4 seperti ini. Sehingga 13 per 2 kurangi 15 per 4 sama dengan 26 kurangi 15 per 4 sama dengan berapa? 26 kurangi 15 hasilnya 11 per 4. Sehingga kita bisa tuliskan 11 per 4 sama dengan 8 per 4 tambah 3 per 4. Jadi kita bisa tuliskan 2 3 per 4 seperti itu ya. 2
2, 3, 4 ini hasil akhirnya. Itu contoh soal nomor 7. Sekarang kita lanjutkan contoh soal nomor 8. Nah, kita sini lihat. Di sini ada 3 pecahan. Untuk mengerjakannya sama dengan cara sebelumnya. Sekarang kita tuliskan di sini. Kita punya 1,5. Kita tahu bahwa ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? 1 kalikan 2, 2. Tambah 1, 3. Kita tuliskan 3. Itu pembilangnya. Penyebutnya berapa? 2. Kita tuliskan saja 2. Ditambah sepertiga, pecahan biasa. Kita langsung tuliskan saja di sini sepertiga. Dikurangi 17/5. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, tapi ini merupakan pecahan biasa, sehingga langsung saja kita tuliskan seperti soalnya 17/5, sehingga bisa kita tuliskan di sini 17/5 seperti itu ya. Nah, sekarang kita punya 3/2 tambah sepertiga kurangi 17/5. Bagaimana cara menghitungnya? Sederhana saja, kita hitung dulu yang awal ini, atau menghitung belakangnya dulu juga boleh, karena penjumlahan dan pengurangan ini berlaku sifat asosiatif ya, sehingga kita bisa menjumlahkan yang ini dulu atau mengurangkan yang ini dulu sama. Berbeda dengan perkalian dan pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan, sehingga ini bisa kerjakan dulu yang ini atau yang ini dulu. Cara pertama, kita menghitung yang ini dulu. Gimana? Caranya sama dengan cara untuk contoh soal sebelumnya. Kita tuliskan dulu penyebutnya. Penyebutnya 2 kelipatan 3 bukan, 3 kelipatan 2 bukan. Sehingga untuk mendapatkan penyebut yang baru adalah dengan mengalihkan kedua penyebut pecahan sebelumnya. 2 kalikan 3, 6. Kita tuliskan di sini 6. 2 biar menjadi 6 kalikan berapa? Sehingga kita bisa cari dengan 6 dibagi 2 seperti contoh sebelumnya. 6 dibagi 2, 3. Sehingga biar senilai kita juga kalikan 3 ini dengan 3, karena 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3. Pembilangnya 3. Sehingga 3 kali 3, 9. Kita tuliskan di sini. Tambah 3 biar jadi 6 kalikan berapa? 6 dibagi 3, 2. Sama dengan penyebut sebelumnya. Sehingga kita kalikan pembilangnya dengan 2. Tuliskan sini 2. Ini untuk 2 pecahan pertama. Untuk pecahan yang ini kita tulis ulang dulu sementara. Sehingga kita punya 3/2 sama dengan 9/6 ditambah sepertiga dengan 2/6. Sehingga kita punya 9 tambah 2, 11/6. Kurangi 17/5. Nah, kita punya 2 pecahan saja seperti contoh-contoh sebelumnya. Bagaimana cara menghitungnya? Sama. 6 kelipatan 5 bukan, 5 kelipatan 6 bukan. Jadi mendapatkan penyebut yang baru, kita kalikan saja. 6 kalikan 5, 30. Kita tuliskan di sini 30. 6 biar bisa 30 kalikan berapa? 30 bagi 6, 5. Sama dengan menyebut yang ini ya, sehingga 11 juga kalikan 5. Tuliskan sini 55. Dikurangi 5 biar bisa menjadi 30 kalikan berapa? Kalikan 30 dibagi 5 sama dengan penyebut yang ini ya, 6. Sehingga 17 kalikan 6. 17 kalikan 6 berapa? 102. Sehingga kita punya 11/6 sama dengan 55/30. Dikurangi 17/6, 17/5 sama dengan 102/30. Seperti itu. Nah, gimana selanjutnya? Selanjutnya kita kurangkan saja seperti biasanya. 55 kurangi 102 berapa? 47. Negatif ya, negatif 47 dikurangi dibagi 30. Nah, sehingga ini hasil akhirnya ya. Sehingga awalnya kita punya 1,5 tambah sepertiga dikurangi 17/5. Kita tulis dulu atau kita ubah dulu yang merupakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 1,5 ini merupakan pecahan campuran. Kita ubah 3/2 tambah sepertiga dikurangi 17/5. Kita kerjakan dulu 2 suku pertama, kemudian kita hitung sampai hasil akhirnya, kemudian baru kita hitung dengan 17/5 nya dengan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan minus 47/5.
30. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kita lihat sini. Kita punya 2, 3, dan 5. Apakah salah satu bilangan ini merupakan kelipatan dari bilangan yang lain? 2 kelipatan 3 dan 5 bukan. 3 kelipatan ini bukan. Ini bilangan prima semua ya, 2, 3, dan 5. Sehingga tidak ada bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan lainnya. Sehingga untuk mendapatkan penyebut yang baru, kita bisa kalikan saja ketiga penyebut ini. 2 kalikan 3, 6. Kalikan 5, 30. Sehingga kita langsung tuliskan saja sini 30. Ini cara kedua ya. Dari sini kita ubah ke sini. 2 kali 3, 6. Kali 5, 30. Sehingga penyebut yang baru adalah 30. 2 menjadi 30, kalikan berapa? 30 dibagi 2, 15. Sehingga 3 ini juga kalikan 15. 3 kali 15 berapa? 45. Sehingga kita tuliskan sini 45. Untuk operasi yang ini adalah penjumlahan. Sehingga tuliskan plus. 3 biar menjadi 30, kalikan berapa? 30 dibagi 3, 10. 10 kalikan 1, 10. Kita tuliskan sini 10. Ini kurangi. Kita tuliskan sini kurangi. 5 biar bisa menjadi 30, kalikan berapa? Kalikan 6. Nah, sehingga 17 ini juga harus kalikan 6. Berapa? 102 ini tadi ya. Ini tuliskan 102. Diperoleh dari mana? Dari kalikan 6. 6 dari mana? Dari 30 dibagi 5. Kenapa 30 dibagi 5? Karena 5 harus menjadi 30. Kalikan berapa? Kalikan 6. Sehingga 17 juga kalikan 6. Sehingga kita punya 45 tambah 10, 55. Kurangi 102. Ini pembilangnya ya. Dibagi penyebutnya 30. Nah, kita punya bentuk yang sama dengan bentuk di sini. Sehingga hasilnya pun akan sama, yaitu sama dengan minus 47/30. Seperti itu. Untuk contoh soal nomor 8. Sehingga ada dua cara. Bisa dikerjakan dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua untuk bentuk soal seperti ini. Ini 3 pecahan. Untuk pecahannya ada 3, 4, 5, dan seterusnya bisa kerjakan dengan cara satu maupun cara kedua. Itu contoh soal nomor 8 atau tipe yang pecahannya lebih dari 2. Untuk contoh soal nomor 9, misalkan kita tulis di sini. Kita punya 2, 3/4 dikurangi 1/3 tambah 17/2 ya. Kita tuliskan di sini. Langsung saja. 2, 3/4 merupakan pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 2 dikalikan 4, 8. Tambah 3, 11. Tuliskan di sini 11. Dibagi penyebutnya berapa? 4. Tuliskan di sini 4. Kurangi 1/3. 1 kalikan 3. 1/3 adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 1 kalikan 3. Bagaimana caranya? Caranya ini. 1 kalikan 3 berapa? 3 ya. Tambah 1, 4. Taruh sini 4. Bagi penyebutnya 3. Tambah 17/2 merupakan pecahan biasa. Kita langsung tulis saja 17/2. Seperti itu. Sehingga kita punya 2 3/4 sama dengan 11/4. Dikurangi 1/3 sama dengan dikurangi 4/3. Ditambah 17/2 sama dengan tambah 17/2 itu sendiri. Sehingga bentuk yang di soal dan yang di sini sama ya. Nah, ini kita bisa melakukan perhitungannya dengan cara pertama maupun cara kedua. Lebih mudah dengan cara yang pertama ya. Ini kita kerjakan yang ini dulu. 4 dan 3. 4 bukan kelipatan 3, demikian pula 3 bukan kelipatan 4. Sehingga untuk mendapatkan penyebut yang baru adalah dengan mengalihkan keduanya. 4 kali 3 sama dengan 12. Tuliskan saja 12. 4 biar menjadi 12 kalikan 3. Sehingga 11 juga kalikan 3. 33. Untuk pecahan pertama. 11/4 sama dengan 33/12. Dikurangi 3 biar menjadi 12 kalikan 4. Sehingga 4 pembilangnya ini kita kalikan 4. Sehingga hasilnya 16. Yang diperoleh dari 12 bagi 3 ya. 4 sama dengan menyebut pecahan pertama. Ditambah, kita kasih tanda kurung, artinya dikerjakan dulu ya. Ditambah 17/2. Nah, hasilnya berapa? 33 kali 16. Hasilnya berapa? 15. 17 ya. 17.
dibagi 12. Seperti itu. Ditambah 17 per 2. Kita punya 17 per 12 ditambah 17 per 2. Hasilnya berapa? Jangan terkecoh dengan pembilang yang sama ya, karena penyebutnya berbeda. Kita perhatikan penyebutnya. Nah, 12 kelipatan 2 bukan. Karena 12 lebih besar dari 2, tidak mungkin 12 kelipatan 2. Tapi 2 kelipatan 12 iya. Sehingga kita bisa menggunakan penyebut pecahan pertama. Kita tuliskan sini 12. Karena ini penyebutnya sama, kita tuliskan saja 17. Sama ya. Kalikan 1 sehingga pembilangnya kalikan 1. Ditambah 2 menjadi 12 kalikan 12 bagi 2 kalikan 6 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6 sehingga 2 biar bisa menjadi 12 kalikan 6 sehingga 17 ini juga kita kalikan 6. 17 kalikan 6 berapa? 102. Nah, sehingga kita punya 17 tambah 102 berapa? 119. Seperti itu ya. Bagi 12. Nah, kita di sini punya 119 per 12. Nah, kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Ini pecahan biasa, kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita harus mencari kelipatan bilangan 12 ini. Sehingga yang terbesar tapi tetap lebih kecil dari 119. Sehingga kita tahu bahwa 12 kali 10 adalah 120. Berarti pasti lebih besar daripada 119 ini. Berarti kita pasti menggunakan yang 9. 12 kali. Nah, kita punya 9 ya. 9 kali 12 berapa? 108. 108 selisihnya dengan 19 berapa? 11. Sehingga kita tinggal sisa 11. Teruskan 11 saja di sini per 12. Sehingga kita punya 9. 11 per 12. Sehingga untuk contoh nomor 9 tadi 2 3 per 4 ditambah 17 per 2 dikurangi 1 per 3 sama dengan ini tadi. Kita hitung dulu yang pertama ya, 11 per 4 nya dikurangi 4 per 3 nya, kita hitung dulu. Kemudian nanti hasilnya baru kita jumlahkan dengan 17 per 2. Nah, kita peroleh 119 per 12. Karena 119 ini lebih besar dari 12, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 9, 11 per 12. Nah, itu untuk contoh soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 10 dan 11 bisa dicoba untuk latihan. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih telah like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.